Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Edo Toraginti SPD, serta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, angkatan 56, kelompok 4. Hari ini saya akan membawakan materi pada agenda 2, nilai-nilai dasar CPNS, yaitu nasionalisme. Pengampu materi ini yaitu Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Nah, jadi kita mulai dulu dari definisi nasionalisme. Nasionalisme yaitu suatu sikap politik dari masyarakat, suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Nasionalisme ialah cinta tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme ialah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestasi bangsa. Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Hal-hal yang mendorong terbentuknya paham nasionalisme yang pertama yaitu adanya campur tangan bangsa lain seperti penjajahan. Kemudian adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Kemudian adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah yang sama. Nah, prinsip-prinsip dalam nasionalisme itu yaitu yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan, kemerdekaan, keaslian, dan kehormatan bangsa. Nah, jadi di dalam nasionalisme ini ada 4 materi pokok yang akan dibahas, yaitu nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan rakyat, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN pada sila pertama dan sila kedua. Yang pertama itu adalah sejarah ketuhanan dalam masyarakat Indonesia, ketuhanan dalam perumusan Pancasila, perspektif teoritis nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara, dan implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai jati diri bangsa, yaitu menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang agamis atau terdiri dari berbagai agama. Nah, dari sila pertama, hasil yang ingin dicapai yaitu mampu membedakan baik dan buruk, halal dan haram, dan membedakan yang hak serta yang batil. Jadi perwujudan nyata dalam perilaku sehari-hari kita yaitu yang pertama, bersifat jujur dan mempunyai integritas, hormat pada orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, tidak korupsi dan tingkah laku koruptif lainnya, sabar, berjiwa besar, dan berprasangka baik. Nah, pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai jati diri bangsa, berarti kita adalah bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Jadi hasil yang ingin dicapai dari sila kedua ini yaitu berlaku adil dan menghormati hak asasi orang lain. Untuk wujud nyatanya dalam perilaku sehari-hari, yang pertama itu toleran, tidak zalim, sopan santun, saling tolong menolong. Nah, pada sila kedua ini ada 2 prinsip, yaitu pada yang pertama itu prinsip ke dalam, yaitu pedoman negara dalam memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua yaitu pedoman politik luar negeri, bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, berarti kita harus menunjukkan bahwa kita mencintai tanah air kita. Nah, hasil yang ingin dicapai dalam sila ketiga itu adalah kesiapsiagaan membela negara, kesiapsiagaan membela kehormatan bangsa, kesiapsiagaan menjaga kesatuan dan persatuan. Nah, wujud nyata dalam perilaku sehari-harinya yaitu rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, dan menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Nah, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai jati diri bangsa kita, menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang demokratis. Pada sila keempat ini, hasil yang ingin dicapai itu adalah yang pertama, tidak mau menang sendiri atau mementingkan kepentingan umum, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, tidak berbuat yang merugikan orang ataupun kelompok lain. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari kita yaitu yang pertama, mau mendengarkan pendapat dari orang lain. Yang kedua, kita siap untuk menang, tetapi kita juga siap untuk kalah. Yang ketiga itu bersikap sportif, adil. Yang keempat, selalu sesuai aturan, mematuhi undang-undang yang berlaku. Yang kelima, bertanggung jawab. Keenam, saling tolong-menolong. Dan ketujuh, menghindari anarkis. Kemudian pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebagai jati diri bangsa, berarti menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Nah, hasil yang dicapai yaitu tidak mementingkan diri sendiri, kelompok, atau orang lain. Adanya gotong royong atau kerjasama. Dan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari yaitu tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, dan suka menabung dan investasi. Sekian materi hari ini, saya ucapkan terima kasih.